Good morning, students. Hi, welcome back to science class. Today, we will continue our topic, which is about light and shadow. And then this is the last meeting that we are going to talk about light and shadow. Because next week, we are going to move to Unit 8. Okay, in light and shadows, Miss Amma want to show you the first is about our e-learning. You can see here in this topic, we will focus on making conclusions. So because this is the last topic, or I mean the last meeting, we learn about light and shadow. So let's make conclusions. Yeah, this diagram you can see here. Diagram ini kamu bisa lihat nanti ya. Di sini ada bentuk dari kesimpulan tentang light and shadow. Nah, untuk di sini adalah keterangan bagaimana light itu bisa menghasilkan penglihatan atau kita bisa melihat karena adanya bantuan cahaya. So, this light can make us see or we can see sight pandangan jika adanya cahaya. So we need light to see. Light is needed to sight. Cahaya dibutuhkan untuk melihat. And then cahaya can produce. Jadi cahaya itu bisa menghasilkan, yang dihasilkan adalah berupa sumber cahaya. Sumber cahayanya kita biasanya sebut dengan source of light atau light source. Di sini ada dua seperti yang sudah kita pelajari semalam, yaitu natural and artificial. Natural and artificial. Oke, kita sambung. Natural adalah cahaya yang dihasilkan secara alami. Contohnya adalah sun, star, lightning, and fireflies. Oke, yang kemarin misalnya belum masukkan lightning, tapi lightning juga termasuk sumber cahaya alami, yaitu petir ya. And then ada juga artificial. Artificial ini adalah contoh cahaya buatan. Misalnya electric bulb, bola lampu, bohlam, candle, lilin, fluorescence, ini seperti sumber lampu, seperti lampu buatan juga ya. And then oil lamp, lampu teplok kalau bahasa Indonesia kita bilang, atau lampu minyak. Oke, itu adalah kesimpulan tentang sumber cahaya dan kegunaan cahaya. Selanjutnya kita akan masuk ke shadow. Nah, ini sudah kita bahas semalam. Shadow itu bisa terjadi karena adanya cahaya yang terblok. Benar kan? Shadow itu bisa dihasilkan atau tercipta karena adanya cahaya yang terhalang oleh benda. Suatu benda yang berbentuk padat atau opak atau solid. Jadi cahayanya tidak bisa menembus atau tidak transparan. Di sini contohnya sudah kita buat dan pertanyaannya juga sudah kita jawab. What are shadows? Shadows adalah dark room yang tercipta karena adanya cahaya yang terhalang oleh benda opak. Oke. Lalu juga ada pertanyaan bagaimana shadow bisa tercipta? Bagaimana bayangan bisa tercipta? That's because sebuah objek opak datang di antara atau berada di antara jalur cahaya. Ini sudah kita bahas semalam, ini adalah kesimpulannya untuk kita perjelas agar nanti ketika kita masuk ke unit 8 kamu sudah paham tentang materi di unit 7. Oke, itu kesimpulan secara ringkas. Nanti boleh kamu buat dengan bahasa kamu sendiri bagaimana kamu mendeskripsikan 3 pertanyaan ini. Nah, selanjutnya ini adalah homework yang nanti bisa kamu kerjakan setelah selesai Zoom pada hari ini. Oke. Mari kita lihat ke PowerPoint kita dulu supaya lebih paham 3 pertanyaan yang
dari awal pertama kali kita masuk di unit 7, kita ingin jawab. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cahaya membantu kita melihat. Jadi how can light help us see? Bagaimana cahaya membantu kita melihat, ataupun bagaimana cahaya bisa membuat kita dapat melihat benda. That's same question. Lalu yang kedua, bagaimana cahaya itu bisa menjadi berbahaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana bayangan bisa tercipta atau terbentuk. Nah, di slide selanjutnya adalah jawabannya. Kamu bisa lihat di sini, cahaya bisa membantu kita melihat karena adanya pantulan atau karena cahaya itu masuk ke mata kita, pantulan dari cahaya terhadap benda masuk ke mata kita sehingga mata kita bisa menangkap benda tersebut. Oke ya. Jadi keterangannya adalah karena cahaya itu merefleksikan atau refleksi itu memancar dari sebuah benda dan pancar itu memasuk ke mata kita sehingga mata kita bisa melihat adanya benda itu karena bantuan cahaya. Artinya adalah ketika kita berada di ruangan gelap, when we are in the dark room, we cannot see anything because there is no light, karena tidak ada cahaya. So it means in order to able to see, we need light. Kalau kita butuh atau kita mau melihat, kita harus bisa melihat, kita harus ada cahaya di tempat itu. Seperti itu ya, bahkan cahaya yang sedikit, lilin yang secuil, cahayanya kecil itu bisa membantu kita untuk melihat. Jadi light is important to help us to see. Yeah. Pertanyaan kedua adalah kenapa atau bagaimana cahaya bisa berbahaya? Oke, mata kita itu adalah arena yang sangat sensitif. Banyak di dalamnya saraf-saraf yang harus dijaga. Jadi ketika kamu menggunakan mata kamu terlalu over capacity atau overuse, kamu terlalu sering menggunakan mata untuk melakukan pekerjaan yang berat, it can harm your eyes. Example, you read a lot and then there is not enough light. Tidak cukup cahaya, itu juga bisa berbahaya untuk mata kamu. Or even you look at the sky right above and then you look at the sun directly. Kamu melihat langsung ke arah matahari yang notabene matahari itu cahayanya sangat besar, that can be dangerous to your eyes. It can hurt your retina. Itu bisa merusak mata dan retina kamu. Oke, itulah salah satu contoh kenapa dan bagaimana cahaya bisa berbahaya. Alright. Yang ketiga adalah bagaimana cahaya bisa membentuk sebuah bayangan atau bagaimana bayangan bisa terbentuk dan apa sih bayangan itu? Alright. Kita sudah jawab kemarin ya. Misalnya hanya akan memperjelas bayangan itu tercipta karena adanya cahaya yang terblok oleh suatu benda opak. Sekali lagi kita bilang opak artinya solid atau konkret yang tidak transparan, tidak bisa ditembus oleh cahaya. Jadi cahayanya terblok, yang ada adalah bayangan atau dark side or dark room yang tercipta karenanya cahaya terblok oleh suatu benda. Itu prosesnya. How does shadow forms? Lalu yang terakhir, apa itu shadow? Nah, shadow adalah bayangan atau objek gelap yang tercipta karena terhalangnya cahaya oleh benda. That is dark room or dark side, which is made because of the light is blocked by an opaque object. Itu saja untuk 3 pertanyaan tadi. Lalu misalnya punya pertanyaan tambahan dan ini akan misalnya tanyakan nanti ketika kita zoom. Pertanyaan tambahannya adalah natural or artificial light. Misalnya akan tanya ini ketika di zoom. Setiap anak akan mendapatkan poin if you can answer that correctly. Okay, thank you so much. Thank you for watching this video tutorial. I hope that you can get some information from here.
But obviously, you also need to join the Zoom. Okay, kids, see you. See you on Zoom. Ciao. Have a nice day. Bye bye.